Sebelum Ibu menjelaskan tentang perbandingan, silakan bukunya dibaca terlebih dahulu. Yang adalah membandingkan nilai satu dengan nilai yang lainnya yang sejenis dan dinyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Maksudnya di sini yang sejenis itu bandingkan nilai yang satu dengan lainnya yang sejenis. Yang sejenis maksudnya itu besar dengan besar, tinggi dengan tinggi, panjang dengan panjang, umur dengan umur, dan dinyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Apabila suatu panjang itu diketahui nilainya besar, jika bisa disederhanakan maka kita harus menyederhanakannya sampai nilai yang paling kecil. Perbandingan di sini dapat dinyatakan dengan A.2B atau A per B. Misal ya, berapa jumlah siswa di kelas ini? 30 orang, Bu. 30 orang. Berapa jumlah siswa laki-lakinya? 10 orang. 10 orang. 10 siswa laki-laki. Berapa jumlah siswa perempuannya? 20. 20 siswa perempuan. Nah, setelah itu kita nyatakan siswa laki-laki ini dengan A dan 20 siswa perempuan kita misalkan dengan B. Jadi dari pengertian tadi dalam penulisan perbandingan adalah A banding B. Maka A banding B sama dengan berapa? 10 A-nya 10. B-nya dibanding berapa? 20. B-nya 20. 10 banding 20. Sampai sini paham? Dari penjelasan Ibu tadi, apakah sudah paham semua? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Kalau itu saya lanjutkan ya. Sebelum menginjak ke materi selanjutnya, yaitu materi menyederhanakan perbandingan, Ibu akan memberikan contoh lain. Misalnya, sebelum menginjak contoh selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh yaitu dari 2 siswa. Ada yang berani membantu Ibu di depan? Baiklah, kalau tidak ada yang mau maju ke depan, Ibu akan menunjuk 2 nama, yaitu Rani dan Dino. Yang saya sebutkan namanya, nanti sebutkan umurnya ya. Rani, berapa umurnya?
12 tahun. 12 tahun. Dino, berapa umurnya? 14 tahun. 14 tahun. Baiklah, dari sini kita bandingkan antara umurnya Rani dan umurnya Dino. Berarti Rani dibanding Dino berapa umur Rani? 12 tahun. 12 tahun. Berarti 12 Dibanding berapa? 14, Bu. 14. Ibu kasih contoh lagi ya. Yang ketiga. Untuk selanjutnya, contoh berikutnya yaitu tentang perbandingan tinggi badan. Saya menunjuk dua nama lagi, yaitu Ica dan Vivi. Berapa tinggi badan Ica? 120. 120. Berapa tinggi badan Vivi? 140, Bu. 140. Adakah yang mau maju membantu Ibu mengerjakan soal nomor 3? Ada, Bu. Ya, siapa? Saya, Sebutkan nama. Ica. Ya, silakan maju ke depan. Ya, silakan ini. Baik, terima kasih untuk Mbak Ica. Apakah jawaban Mbak Ica ini sudah benar? Sudah, Bu. Ada yang mau berpendapat lain? Tidak. Setelah tadi Ibu memberikan beberapa contoh, apakah kalian semua sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya yaitu menyederhanakan perbandingan. Saya hapus dulu ya. Iya. Materi selanjutnya yaitu menyederhanakan perbandingan. Sebelum melangkah ke menyederhanakan perbandingan, Ibu akan memberikan beberapa contoh. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal jam, menit, dan detik. Misalnya, Ibu mempunyai contoh 1 jam dibanding 75 menit. Jam sama menit, satuannya besar mana? Jam. Jam. Maka sebelum menyederhanakan, kita menyederhanakan bentuk perbandingan ini, kita ubah terlebih dahulu satuannya ke satuan yang paling sederhana. Ya. 1 jam di sini sama dengan berapa menit? 60 menit. 60 menit. 75 di sini sudah satuannya sudah menit, maka tidak usah diubah. Jadi perbandingan
1 jam dibanding 75 menit menjadi 1 jam tadi berapa menit? 60 menit. 60 menit dibanding 75 menit. Selanjutnya kita ke menyederhanakan perbandingan. Kembali ke contoh tadi ya. Yang pertama, 10 siswa dibanding 20 siswa. Jadi A banding B. A banding B sama dengan 10 dibanding 20. Untuk menyederhanakan perbandingan ini, dari contoh ini 10 banding 20, kita harus menentukan FPB-nya terlebih dahulu. Sebelumnya kan sudah belajar tentang FPB. Berapa FPB 10 dan 20? Dari sini ada yang tahu FPB dari 10 dan 20? Ada yang tahu? Ada, Bu. Berapa FPB-nya? 10. 10. Ya, benar. FPB dari 10 dan 20 adalah 10. Untuk menyederhanakan perbandingan tadi, maka kita bagi dengan FPB-nya. 10 bagi 10 berapa? 1. 1. 20 dibagi 10 berapa? 2. 2. 1 dibanding 2. Nah, dari sini 1 banding 2 adalah bentuk yang paling sederhana dari 10 banding 20. Untuk contoh berikutnya yaitu ini saya hapus dulu ya. Ya. Apakah sudah ditulis? Sudah, Bu. Contoh berikutnya yaitu tinggi badan. Perbandingan tinggi badan. Yaitu contoh perbandingan tinggi badan siswa. Ada 2 siswa yang tingginya siswa A tingginya 1,5 meter. Siswa B tingginya 120 cm. Dari sini 1,5 meter dengan 120 cm, apakah satuannya sudah sama? Belum. Belum. Karena apa? Meter dengan sentimeter. Ya, karena di sini satuannya meter dengan sentimeter. Maka kita sederhanakan dulu dengan satuan yang paling sederhana. Sentimeter dengan meter, sederhana yang mana? Sentimeter. Yang sentimeter, benar. Maka 1,5 meter jika dijadikan dengan sentimeter, hasilnya berapa? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Ya, berapa? 150 cm. Ya, pintar sekali. 150 cm. Nah, di sini untuk siswa B tingginya 120 cm. Sentimeter dengan sentimeter, maka sudah sama. Tidak perlu diubah lagi. Setelah kita merubah tadi dari satuan meter ke sentimeter, antara siswa A dan siswa B sudah sama. cm dengan cm. Cm itu sentimeter ya. Ya, Bu. Nah, dari sini langsung kita tulis tadi bagaimana perbandingannya. Siswa A
kita misalkan dengan A banding B. A banding B. A banding B. Siswa A tadi berapa tingginya setelah kita ubah ke satuan yang paling sederhana? 150 cm dibanding siswa B berapa? 120 cm. 120 cm. Nah, jadi setelah kita ubah tadi, kita tinggal menulisnya dengan ke dalam bentuk perbandingannya. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Insya Allah sudah, Bu. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Apakah penjelasan Ibu tadi kurang jelas atau bagaimana? Silakan, yang belum paham silakan bertanya. Setelah tadi kita menyederhanakan satuannya, kita menyederhanakan dengan cara apa tadi? Mencari apa? FPB-nya. Mencari FPB-nya, ya benar. FPB dari 150 dan 120. FPB dari 150 dan 120. Ada yang tahu berapa FPB-nya? Ayo, berapa? Ada yang tahu? 10. 10. Mari kita selesaikan bersama-sama ya. FPB dari 150 dan 120. Berapa FPB-nya? Ada yang tahu? Coba katakan berapa? 30 ya, Bu? 30? Ya, benar sekali. 30 FPB-nya. Kemudian kita sederhanakan perbandingan 150 dengan 120 kita bagi dengan 30. 150 dibagi 30 berapa hasilnya? 5. 5 dibanding 120 dibagi 30. Coba hitung terlebih dahulu. Berapa? 120 4. dibagi 30. 4. 4. Ya, benar sekali. Jadi, perbandingan tinggi badan siswa A dan siswa B adalah 5/4. Dari baik, setelah materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Insya Allah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Satu kelas ini ada berapa siswa? Ada berapa? 30. Ya, 30 siswa. Ibu akan membagi kelompok menjadi 6. Menjadi 6. Berarti satu kelompok ada 5 orang. Silakan berhitung mulai dari bangku yang paling belakang. Setelah kalian berhitung, bagi yang nomornya ganjil nanti akan mendapatkan soal ganjil, dan yang angka genap akan mendapatkan soal genap. Sampai 6 kelompok. Dari kelompok 1 sampai 6, yang kelompok ganjil ada kelompok ini, saya hapus dulu ya. Iya, Bu. Apakah sudah ditulis? Sudah. Baik, untuk kelompok ganjil ada kelompok 1, 3, dan 5. Untuk kelompok genap ada 2, 4, dan kelompok 6. Setelah itu Ibu akan memberikan soalnya.
Untuk kelompok ganjil nanti nomor 1 ya. Iya, Bu. Silakan ditulis soalnya. Ibu sambil menulis. Ini berarti mengerjakan satu soal saja ya, Bu? Iya, 1 soal. Ini soal untuk yang kelompok genap. Dari kedua soal ini silakan dikerjakan. Bagi yang kelompok ganjil mengerjakan nomor 1, bagi yang kelompok genap mengerjakan nomor 2. Baiklah, setelah itu Ibu memberikan waktu 15 menit untuk mengerjakan soal-soal yang telah Ibu tulis tadi. Silakan dikerjakan sesuai kelompoknya. Jika nanti sudah selesai, Ibu akan menunjuk dari salah satu kelompok kalian, satu kelompok ganjil, satu kelompok genap. Nanti terserah Ibu nunjuk siapa saja. Silakan dipersiapkan dengan kelompoknya, dikerjakan dengan baik dan benar ya. Baiklah, tadi Ibu setelah menunjuk kelompok 2, perwakilan dari kelompok genap dan kelompok
3 perwakilan dari kelompok ganjil. Baiklah, mari kita perhatikan jawaban dari kedua kelompok tersebut. Apakah sudah benar ini? Coba diteliti dari soal nomor 1. Apakah sudah benar? Sudah. Untuk nomor 2, soal nomor 2, apakah sudah benar? Sudah, Bu. Ya, sudah benar semua. Dari penjelasan Ibu dari awal sampai akhir ini, yaitu menjelaskan tentang perbandingan dan menyederhanakan perbandingan. Pengertian perbandingan itu sendiri adalah apa tadi? Perbandingan adalah Membandingkan nilai satu dengan nilai lainnya yang sejenis dan dinyatakan dengan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Bagaimana tadi cara menyederhanakan perbandingan? Dengan cara mencari FPB dulu, setelah itu dibagi dengan FPB-nya. Ya, benar. Contohnya apa tadi? Misalkan misalkan tinggi badan Rani tadi 150 dan tinggi badan Vivi tadi 120. Maka jadi berapa perbandingannya? 150 dibanding 120. Jadi berapa? 5 banding 4. 5 banding 4. Ya,